Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan solehah, jumpa lagi bersama Kagum Tio di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang adab berpakaian dalam Islam. Bagaimana maksudnya? Jadi, agar berpakaian kita mendapatkan pahala, maka ada adab-adabnya. Di antaranya apa? Yuk kita lihat. Yang pertama, berpakaian yang halal. Kagum, emang ada pakaian yang gak halal? Uts, ada dong. Seperti misalnya, pakaiannya itu dari hasil mencuri, atau pakaiannya itu dibeli dari uang yang tidak halal. Lalu apabila kita mengenakan pakaian tersebut, maka kata Rasulullah apa? Suatu ketika ada orang yang sedang berjalan jauh, sedang safar, lalu dia kehabisan bekal makanan, dia kehabisan bekal minuman. Akhirnya dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu dia mengatakan, "Ya Rob, ya Rob." Dia berdoa kepada Allah. Nah, di situ dia sudah memenuhi beberapa kriteria doa agar diijabah, agar dikabulkan oleh Allah. Di antaranya apa? Dia sedang safar, adik-adik. Jadi kalau kita safar atau bepergian jauh, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Ini salah satu di antara agar kita doanya dikabulkan. Yang ketiga, dia mengucapkan ya Rob, ya Rob, nama Allah. Sehingga sudah terkumpul 3 syarat dia akan dikabulkan doa. Akan tetapi adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, wa malbathuhu haram wa ghudhiya bil haram. Dia memakai pakaian yang haram dan dia hidup dengan sesuatu yang haram. Fa amma yustajabullah, bagaimana mau dikabulkan kalau dia saja memakai segala sesuatu yang terbuat dari sesuatu yang haram, gak halal. Jadi dia mau berdoa kayak apa, gak akan dikabulkan. Oke, kita lanjut ya. Berpakaian yang halal, 1. Yang kedua, tidak menyerupai orang kafir. Misalnya orang kafir memakai pakaian Natalan, maka kita gak boleh ikut-ikutan tuh. Atau orang kafir memakai pakaian barongsai, maka kita gak boleh ikut-ikutan, ya. Karena kaum muslimin memiliki pakaiannya tersendiri. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Allah melaknat, Allah marah, Allah benci kepada laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Kagum, berarti gak boleh pakai kerudung? Gak boleh. Gak boleh pakai rok? Gak boleh. Gak boleh pakai daster? Gak boleh. Maka dari itu Allah marah, Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Kecuali perempuan baru boleh pakai daster, baru boleh pakai kerudung, baru boleh pakai rok, ya, apabila hendak keluar rumah. Dan juga perempuan gak boleh pakai celana keluar rumah, atau perempuan gak boleh melepas kerudungnya karena dia menyerupai laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, menutup aurat sejak kecil. Kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat? Karena aurat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Kenapa penting? Karena aurat ini bahaya, sesuatu yang memalukan kalau kelihatan orang lain. Misalnya, apa itu aurat untuk laki-laki? Apa itu aurat untuk perempuan? Oke, kita bahas ya. Aurat laki-laki ada pada puser. Tahu puser?
yaitu yang ada di perut kamu tuh, yang ada tengah-tengahnya bulat-bulat sampai di lututnya. Jadi aurat laki-laki di pusar dan di lutut. Untuk aurat perempuan dari mana sampai mana? Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun wajah disunahkan memakai hijab. Kenapa? Karena kecantikan perempuan itu berbahaya bagi kaum laki-laki. Maka dari itu kalau kalian melihat ada yang memakai pakaian perempuan dan mukanya ikut ditutupin juga, nah itu tandanya dia sedang menutupi dirinya agar tidak diganggu laki-laki, ya, agar nggak digodain cuit-cuit gitu. Oke, kita lanjut. Yang kelima, sebelum berpakaian kita berdoa dan juga saat melepasnya kita berdoa. Gimana doanya? Nanti kita pelajari. Yang keenam, mendahulukan tangan kanan saat hendak memakainya dan melepas mendahulukan dengan tangan kiri. Oke, lanjut. Doa berpakaian. Nah, kita sudah hafal ya. Sebagaimana di BPPAI kita sudah membahas tentang doa berpakaian. Yuk kita ulangi lagi. Wahid, Isnani, Salasa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kita nggak akan bisa dapat pakaian, kita nggak akan bisa dapat celana atau untuk menutup aurat tanpa pertolongan dari Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan pakaian. Bayangkan adik-adik kalau nggak ada pakaian, yang ada nanti kita pakai daun. Ih, malu dong. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, saat melepas pakaian ini doanya mudah sangat. Bagaimana cara doanya? Yuk kita ikuti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Udah Kagung. Udah. Pendek amat. Iya ya. Iya nggak apa-apa. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk, doa melepas pakaian. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku melepas pakaian. Yuk lanjut. Duh. Tidak boleh berpakaian seperti lawan jenis. Ini contohnya nih. Laki-laki berjenggot berkumis malah pakai kerudung. Hihi, serem ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Tidak boleh menyerupai orang kafir. Ini contohnya berpakaian Natal atau berpakaian Cina atau berpakaian yang lain-lain ya. Selanjutnya, nah, Masya Allah, imut banget. Jangan lupa ucapkan Masya Allah. Lihat, adik kecil ini aja udah nutup aurat sejak kecil. Bagaimana dengan kalian? Nutup aurat juga ya? Boleh kok, lepas aurat boleh. Tapi di dalam kamar. Boleh gak pakai baju, boleh gak pakai celana, tapi di dalam kamar. Jangan sampai ada orang yang lihat. Yuk kita lanjut. Masya Allah. Tuh kan tambah cantik. Makin ngegemesin ya. Masya Allah. Jadi adik-adik belajar menutup aurat sejak kecil agar ketika nanti besar kita sudah terbiasa. Kita lihat di jalan-jalan, banyak orang membuka aurat. Kenapa? Karena mereka dari kecilnya udah gak nutup aurat. Jadinya nanti dosa terus. Orang-orang ngeliatin dia dosa terus ya. Gak mau dong kita dapat dosa setiap saat. Makanya yuk nutup aurat. Selanjutnya, berdoa saat memakai pakaian dan melepas pakaian. Yuk,
mendahulukan tangan kanan saat memakai. Jadi kalau mau pakai baju atau memakai celana, mendahulukan tangan kanan. Lalu mendahulukan tangan kiri saat melepas pakaian. Alhamdulillah. Pakaian untuk akhwat. Akhwat ini siapa? Perempuan. Yang pertama, harus bersih, gak boleh kotor, malu dong. Masa pakaian kotor dipakai-pakai ya. Nah, yang kedua, rapi. Rapi itu bagaimana? Rapi itu sudah disetrika, tidak kucel, tidak tidak bolong-bolong, dan tidak yang lain ya. Yang ketiga, tidak ketat. Nah, perempuan ini gak boleh pakai pakaian yang ketat. Kata Rasul apa? Orang yang berpakai pakaian yang ketat, maka dia sama aja pakai pakaian tapi telanjang. Kagum, kenapa dibilang telanjang? Karena orang yang berpakai pakaian ketat, otomatis bentuk tubuhnya terlihat orang lain. Jadi kayak gak pakai baju. Yang keempat, memakai kaos kaki. Jadi untuk akhwat harus memakai kaos kaki karena kaki kita juga aurat. Yang kelima, tidak berhias. Berhias maksudnya bagaimana? Tidak boleh pakai make up, tidak boleh memakai lipstik kalau keluar rumah. Jadinya nanti kalau keluar rumah, wah, biar kelihatan cantik di mata orang-orang. Nah, ini tidak boleh adik-adik ya. Udah berpakaian seperti biasa saja, tidak perlu berlebihan. Atau memakai baju pelangi, kerudungnya pink, tengahnya merah, kuning, hijau, lalu roknya biru. Waduh, ini semakin berhias namanya ya. Jadi berpakaian seperti biasa saja. Bahkan di zaman dulu, para akhwat kalau di subuh hari, mereka itu seperti burung gagak. Kenapa seperti burung gagak? Karena mereka berpakaian yang gelap-gelap. Jadi gak ada orang yang tahu itu siapa. Karena mereka ingin menutup aurat mereka. Dan di zaman dulu, ketika ayat hijab turun, maka para perempuan langsung menarik hordeng-hordeng mereka, langsung menarik selimut-selimut mereka. Untuk apa narik selimut? Untuk apa narik hordeng? Untuk menutup rambut mereka. Adik-adik, bayangkan zaman dulu orang-orang Arab belum ada yang berkerudung. Lalu ketika turun ayat hijab, ayat berkerudung, maka mereka langsung buru-buru tarik hordeng, tarik selimut, pakai di kepala. Nah, kalau zaman sekarang kita sudah enak dong, udah ada kerudung, mukena, dan baju yang panjang-panjang ya. Yuk kita lanjut. Yang keenam, tidak berparfum. Perempuan tidak boleh pakai parfum. Kagum, kalau keteknya bau gimana? Hehehe, aku suka asem keteknya gitu. Oh gitu. Kalau keteknya bau atau takut nanti keringetan, boleh memakai deodoran. Deodoran apa Kagum? Tanya Umi deh ya. Tanya abinya kalau nggak tahu deodoran ya. Deodoran itu ya begitu, buat ditaruh di ketiak atau ketek. Nah, jadi kalian insya Allah nggak bau. Jadi nggak boleh pakai parfum. Karena kata Rasul, seorang perempuan kalau dia keluar rumah menggunakan parfum, lalu parfumnya tersebut tercium oleh laki-laki, maka dia itu seperti anak perempuan nakal atau disebut dengan pezina. Yang ketujuh, tebal. Apa itu tebal? Pakaiannya gak tembus pandang. Jadi pakaian perempuan yang penting gak boleh tembus pandang deh. Tebal dikit gak apa-apa, yang penting tidak tembus pandang dari luar. Makanya kita gak boleh pakai pakaian yang putih cerah, perempuan nih khususnya. Karena kalau pakaian putih itu kelihatan nanti bagian dalamnya ya. Malu dong. Yuk yang kedelapan, tidak tembus pandang. Ya ini sama ya kayak yang tebal tadi ya. Oke, karena ini untuk akhwat, sekarang untuk ikhwan.
Yang pertama, bersih. Masa iya ikhwan kotor, malu dong sama akhwat. Yang kedua, rapi. Ya harus disetrika juga biar rapi gitu ya. Yang ketiga, tidak isbal. Apa itu tidak isbal? Celananya tidak boleh menutup mata kaki. Kenapa tidak boleh menutup mata kaki? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang celananya atau kainnya menutupi mata kaki atau disebut isbal, maka dia ada di neraka. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab sedang sakit. Tiba-tiba datang seorang sahabat menjenguknya. Nah, Umar bin Khattab melihat bahwasanya kain sahabat yang menjenguknya tersebut sedang kedodoran atau melorot, jadi menutupi mata kaki. Ketika sahabatnya tersebut hendak pulang, Umar bin Khattab dalam keadaan sakit langsung memanggil sahabat tersebut. "Hei kamu, itu naikkan kainmu, naikkan." Jadi sangat pentingnya ini karena Umar bin Khattab, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya pun tidak isbal karena takut dengan ancaman neraka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku kan badannya kecil, pinggangku kurus. Aku kalau pakai celana, aku kalau pakai sarung atau pakai kain selalu saja kedodoran. Tapi aku senantiasa berusaha menaikkannya." Nah, kita lihat adik-adik zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang malah sengaja biar nutupin mata kaki ya. Padahal Abu Bakar saja yang kurus, yang celananya melorot terus, dia berkata kepada Rasulullah untuk terus berusaha menaikkannya. Dan kata Rasulullah, Abu Bakar itu bukan orang sombong. Dan biasanya orang sombong ciri-cirinya adalah dia pakaiannya sampai menyapu atau melebihi mata kakinya. Yuk kita lanjut. Tidak ketat. Nah, laki-laki juga pakainya nggak boleh ketat ya. Yuk kita lanjut. Memakai parfum. Kalau perempuan nggak boleh pakai parfum, laki-laki harus pakai parfum. Ini sunnah. Kita parfuman aja dapat pahala loh. Ya, jadi kalau laki-laki harus memakai parfum biar nggak bau, biar wangi, biar enak diciumnya sama teman-teman yang laki lainnya ya. Nah itu dia. Selanjutnya, berpakaian adab. Tadi kan Kak Agung bilang kalau aurat laki-laki itu dari udel atau pusar sampai lutut. Tapi bukan berarti kita nanti jalan-jalan kemana-mana yang ditutup cuma udel dan lututnya aja. Tetapi memakai pakaian adab maksudnya bagaimana? Ya pakai aja, dadanya ditutup seperti baju biasa. Apalagi hendak pergi ke masjid, maka menggunakan baju koko. Kita menyesuaikan tempatnya. Kalau ke masjid pakai pakaian koko atau gamis atau jubah. Kalau ke tempat main pakai kaos, pakai celana dan seterusnya ya. Yuk lanjut. Nah, ini dia ikhwan gentle. Lanjut. Setelah berpakaian, ingat adik-adik jangan lupa nih, kita harus menggantungkannya dengan rapi. Jangan sampai asal-asalan aja habis berpakaian pulang dari sekolah lepas baju dilempar. Aduh, ini namanya tidak kok sopan. Ya, jadi harus menggantungkannya dengan rapi. Tuh, lihat kan kalau rapi enak adik-adik ya. Adik-adik harus belajar agar tidak merepotkan ayah dan bunda. Tuh, Masya Allah. Nah, saat besar nanti insya Allah kita akan membantu orang tua kita menyetrika pakaian. Nanti kalau sudah besar kira-kira kelas 4, 5, 6 deh ya, kita belajar menyetrika. Alhamdulillah adik-adik, mungkin cukup sekian pelajaran PAI kita.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.